Sebagai inisiator awal konservasi penyu yang ada di Pantai Samas, mungkin untuk sedikit tambahan informasi bahwa Pak Rujito itu sebagai penerima Kalpataru gitu ya, penghargaan tertinggi untuk pejuang lingkungan yang diberikan langsung oleh Presiden gitu sebanyak 2 kali gitu. Cuman mungkin ketika teman-teman kesini menemukan banyak ironinya begitu ya, bagaimana lingkungannya, bagaimana kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan di sini dan lain-lain gitu. Kemudian mungkin tadi ada beberapa yang bertanya, aku sedikit dengar gitu. Hari ini kita akan melepaskan, kalau yang ada di depan kita ada 100 ekor tukik gitu ya. Mungkin sebelumnya aku mau bikin agak sosial eksperimen nih. Dari teman-teman sekian yang pernah ke Pantai Samas sebelum ini berapa orang? Saya pernah tahun 80-an. Lari dari Jogja ke Samas pulang pergi. Bener gak? Lari loh. Lari. Iya, lari dari kenyataan. Iya. Cukup banyak ya. Sebenarnya oke, pertanyaan kedua, dari sekian banyak berapakah yang pernah ke Pantai Parangtritis? Nah, sebenarnya kita hanya ingin mengukur seberapa populer sih Pantai Samas gitu ya. Ada yang sudah pernah dengar tentang Pak Rujito sebelumnya, sebelum acara ini? Belum, saya belum. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu yang ingin kami ukur sebagai tolok ukur kami sendiri, bagaimana kami sudah menyampaikan informasi cukup luas atau belum, cukup sering atau belum gitu. Karena harapannya gerakan dan kesadaran ini kan jadi gerakan bersama gitu, disokong bersama, karena kami yakin kami nggak bisa sendiri gitu. Tadi ada yang tanya juga, hari ini ada 100 ekor penyu di depan kita, kalau dari sekian ratus ini, dari 100 ini nanti yang bisa tumbuh besar berapa gitu, yang punya kesempatan hidup tumbuh besar, kalau dia betina kembali lagi ke pantai ini untuk bertelur melanjutkan generasinya berapa gitu. Ada beberapa teori yang diakui bersama di dunia gitu. Yang pertama itu dari 1000 hanya 1 gitu. Jadi dari 1000 itu hanya 1 yang punya kesempatan hidup. Yang teori kedua itu dari 10.000 itu hanya 1. Dan penyu yang kita lepaskan di Pantai Samas hari ini, ketika dia punya kesempatan untuk dewasa akan kembali lagi ke tempat yang sama, nyaris ke titik yang sama tempat dia dulu ditelurkan sama induknya, karena dia punya geolokasi di kepalanya. Jadi dia akan membaca magnet bumi. Jadi kenapa tadi Romo Tiro bilang kita punya program reboisasi dan lain-lain, karena keberlangsungan tempat hidupnya itu juga penting gitu. Kalau dia survive hidup tapi besok ke Pantai Samas sudah jadi villa dan hotel, kan mereka nggak mungkin bertelur di ini ya, di parkiran gitu ya misalnya. Jadi habitatnya juga penting gitu. Itu peran penyu dalam ekologi tadi, kalau perannya dia satu itu dia makan ubur-ubur. Hanya penyu yang bisa memakan ubur-ubur. Kalau ubur-ubur dipotong jadi 2, dia akan jadi 2. Kalau misalnya dia kena ini baling-baling dan pecah-pecah, itu jadi ratusan. Dan kalau misalnya lautan kita penuh dengan ubur-ubur, itu akan merusak seimbangan ekosistem, nanti nyambungnya ke ikan, nyambungnya ke rumput laut dan segala macam. Jadi memang ini sangat penting bagi mereka, baik bagi dunia kita juga. Dan penyu ini tuh dia keliling dunia, dia mengitari seluruh dunia, mungkin sekitar 16 tahun ya, mereka baru kembali untuk siap untuk menikah dan diikuti proses kanonisasi. Gimana itu? 2 tahun persiapannya itu 3 bulan. Tapi memang begitulah. Jadi ini memang suatu yang kita kerjakan ini, kerja sosial itu seperti menggarami laut ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu begitu ya, memang ya mau bagaimana lagi ya. Apa yang diajarkan oleh Injil, apa yang muncul dalam hati kita kan, kalau kita tidak menyatakan itu ya kita tuh ngapain sih? Ya, jadi ya memang kami semua ini bekerja paruh waktu. Saya kan pamong di Solo, untungnya ada teman-teman dari Solo itu ada mobil pengen lihat sini, ya udah saya ikut. Mas Denny ini punya 2 anak, ada usaha sendiri, ada juga Mbak Eka, ada Mas Felix, kami semua di sini ya memberikan waktu kami untuk membantu di sini. Tadi pertanyaan kan sudah terjawab ya.